Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Belum, Selamat Abuna. pagi Bapak Ibu semua. Ya, Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Cuacanya sedang banyak hujan ya. dan terus Yang satu malam ini pastinya. Abuna. Shalom, Iya. Abuna. Shalom juga Ibu. Shalom semuanya Bapak-bapak. Iya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Apapun keadaan kita, pagi hari ini kita harus tetap setia untuk mencari wajah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Setiap hidup kita selalu ada pilihan, mau ambil atau tidak. Ya, saya pikir beserta Abuni kami ingin mengambil bagian di pagi hari ini. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan catatan Bapak Ibu juga semua dan Alkitab tentunya. Saya menyapa dulu pagi hari ini. Shalom, selamat pagi untuk Abuni Kartika, lalu ada Bu Acen, lalu ada Ibu Duma dan juga Ibu Femi. Shalom. Ya, yang pas buka kamera boleh kasih lambaikan tangan sambil senyuman yang terindah ya. Juga Pak Jusman dan Bu Nancy. Hai, shalom Ibu Lani. Halo, Ibu Abuna, Lingga. Ibu sekalian. Kita doakan Ibu Lingga. Iya, sama-sama Pak Jusman. Juga Pak Mardani, Ibu Mardani Sitepu, Amaratna. Abuna. Shalom Amaratna. Iya, Amaratnawati. Juga Ibu Sekar, Ibu Sina. Shalom, Abuna. Iya, senang sekali. Kita kasih shalom dulu buat Amaratna nih ya, luar biasa ini ya. Juga untuk Ibu Sina sudah, Ibu Ayen, ya, Ibu Afrina, Ibu Ayen, Ibu Afrina, juga Bu Biho. Ya, shalom pagi, sehat selalu segar ya. Juga ada Ibu Dora Gunawan, Ibu Leli, Ibu Bidan Muhartik, Pak Hendri Gunawan, Bu Irma, shalom. Juga Ibu Lani, shalom. Bu Maria Perangin-angin, Bu Marlina Situmorang, juga Pak Musa Lembang ya, Bu Natalia, juga ada Bu Risma, Bu Petris, juga ada Kak Petris maksud saya, juga ada Bu Yani ya, dan juga Mbak Uum. Salam sejahtera adalah salam sehat buat kita semua pagi hari ini ya. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah di tempat kita masing-masing. Ya, salam jangan kasih kendor. Kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia Allah. Allah yang hidup, Allah yang telah berkenan menganugerahkan keselamatan bagi kami yang percaya. Allah yang menjadi jalan yang lurus, Allah yang memiliki hidup kami sampai pada akhirnya nanti. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Lepaskanlah kami dari penyakit yang jahat, lepaskanlah kami dari pikiran yang jahat, lepaskanlah kami dari perasaan yang jahat, lepaskanlah kami dari pengertian yang jahat. Karena kami semua sudah diubah oleh kasih setia Tuhan, kami yakin kebaikan-Mu lah yang ada di dalam diri kami masing-masing, agar kami boleh menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah bergabung nih Ibu Heriana Wijaya. Shalom Ibu Heriana, puji Tuhan ya. Ibu Tia Pardede juga sudah bergabung. Hai. Shalom Ibu Tia Pardede. Shalom Abuna. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, siap untuk memuji Tuhan. Pujian ini pujian lebih kepada request ya. Request kepada Tuhan nih. Wah, request apa Abuna? Nah, kita cari tahu ya sama-sama ya. Request
dan ucapan syukur. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Lembutkanlah hatiku, bentuk diriku, ku mau jadi saksimu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau teramat baik. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya. Itu permintaannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, tapi pasti deh semua kita yang di BW ini langsung diingatkan kembali ya, kalau kita minta sama Tuhan, jangan lupa untuk minta lembutkan hati kita ya. Jangan cuma minta berkat terus. Dulu saya sering minta berkat mulu. Waduh, jadi kayak mata duitan saya ini di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Untung Bapak Ibu gak ada yang seperti saya ya. Saya dulu mintanya kalau gak duit, sehat, segala macam, pokoknya ego banget ya. Tapi kalau sekarang ya puji Tuhan, saya cuma minta tolong Tuhan kasih saya lembutkan hati. Dan itu gak mudah Bapak Ibu ya. Begitu kita akan minta melembut Tuhan, lembutkan hati saya, wah dikasihnya ujiannya itu ujian kelembutan. Kasus-kasusnya itu yang memang harus dihadapi dengan kelemah lembutan. Jadi gimana Abuna? Ya nggak gimana-gimana. Jangan dirubah doanya. Nggak jadi deh Tuhan. Kalau gitu tolong Tuhan keraskan hati saya. Biar apa? Biar saya ketemu masalah yang lembut-lembut. Ya nggak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Kita harus kuat dalam menghadapi segala hal ya. Jadi kalau kita dapat hal-hal yang baru, kita pun juga bisa dilembutkan dan dikuatkan. Karena apa saudara? Saya yakin dan percaya, for one good reason why, untuk satu alasan tertentu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin ketika itu terjadi kita langsung ngomong begini, Tuhan kok saya yang ngalamin ini gitu kan. Nah tapi setelah kalau kita sudah mengerti apa kehendak Tuhan, wah itu baru kita menyadari, oh ini tuh maksudnya Tuhan itu seperti apa gitu ya. Oke Bapak Ibu, langsung aja kita cus ya. Yuk semua bilang kita cus ya. Oke ya Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung buka Alkitab. Silakan siapkan catatannya. Iya. Baik, Shalom Bu Rika ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita kemarin kan sampai di ayat yang ke-21 ya. Kita mau baca lagi di ayat yang ke-21, oke. Dua Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh pelamal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan
Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Firaun Necho, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia. Oke. Sebentar. Kita sampai di ayat yang ke-27 dulu. Mohon izin maaf ya, sampai situ dulu. Hampir lupa kita ya, lupa. Baik Bapak Ibu yang terkasih ya, jadi hari ini tuh dari ayat 21 sampai ayat yang ke-20. Betul sekali. Terima kasih Abu nih. Ayat yang ke-27. Nah, sampai di situ ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Roh Kudus titipkan buat saudara dan saya? Coba kalau misalnya kita lihat nih, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Wow, apa itu? Itu jawabannya itu di ayat yang ketiga sama ayat yang ke-25. Yang pertama jawabannya adalah, lihat bagaimana seorang Raja Yosia itu beda banget sama raja-raja sebelumnya. Ya, dia berani untuk apa? Untuk memberikan sebuah keputusan dan melakukan transformasi radikal atau perubahan atau pembaharuan. Dia punya nyali gede banget, ya, bernyali besar untuk melakukan kebenaran, yaitu dengan diadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Apa isi perjanjiannya? Hidup dengan mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan yang luar biasanya, ternyata sepak terjang Raja Yosia ini yang benar-benar berbeda, itu diikuti oleh seluruh rakyat. Ya, artinya di situ jelas tertulis dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Itu ayat yang ketiga. Lalu kita lihat kan bagaimana dirobohkan ini itu dan lain sebagainya. Nyalinya besar. Ini seperti episode kemarin, nyalinya besar banget. Ya, saya kemarin contohkan bahwa kalau saya nih dulu saya lebih bernyali untuk berdosa nih, untuk jahat sama orang. Tapi untuk bertobat saya nggak bernyali. Nah, di BW ini kemarin saya mengajak Bapak Ibu, yuk saya juga mau memotivasi diri lagi. Bukan berarti saya sudah benar, enggak. Ayo kita bangkitkan lagi nyali kita. Kita bernyali untuk apa? Kalau kita salah kita ngaku sama Tuhan, ya. Kalau kita memang butuh bantuan orang, kita nyali besar untuk apa? Ngaku saya butuh bantuan. Ya, saya butuh bantuan orang lain. Oke. Nah, kemudian di ayat yang ke-25 ya. Sebelum dia, artinya sebelum si Raja Yosia ini tidak ada, ya. Sebelum Raja Yosia ini sebelum Raja Yosia ini tidak ada yang seperti si Raja Yosia. Artinya dia satu-satunya Bapak Ibu yang berani apa? Berani tampil beda. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, singkat hari ini. Ayo kita sama-sama berani tampil beda. Yuk taruh tangan di dada. Berani tampil beda. Katakan sama-sama. Berani tampil beda di tempat kita masing-masing, ya. Ini bukan jargon dari iklan, ya. Ini bukan terinspirasi dari film atau kata-kata motivasi dari video atau dari kanal YouTube atau portal-portal lainnya, ya. Enggak sama sekali. Ini 100% pure, murni dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ingatkan saya dan simpulkan semuanya bahwa ayo kalau kita
sudah belajar nyali gede untuk hidup benar, ya, jadi suami benar. Ya, itu butuh nyali besar, istri benar. Itu butuh nyali besar. Kuncinya apa? Seperti yang pujian tadi. Kita harus minta yang pertama adalah tolong lembutkan hati ini. Emang kenapa Abuna? Kalau nyali besar disertai dengan hati yang tidak lembut, wah, itu jadinya malah serampangan nanti. Ya, jadinya malah babat sana babat sini, Bapak Ibu. Tapi yang lebih diinginkan Tuhan apa? Ketika kita berani, kita minta, Tuhan, aku ini mau punya nyali yang besar seperti yang Tuhan ingatkan. Nyali besar untuk apa? Untuk tinggalkan semua kehidupan lamaku. Kan kita udah tahun baru nih, masa sama terus, ya kan? Jadi untuk meninggalkan sistematika kehidupan yang lama itu butuh nyali gede gitu. Nah, dari nyali gede ini itu harus dibarengi dengan kelembutan hati. Supaya apa? Setiap perubahan-perubahan yang kita ambil dan kita buat, baik itu menghasilkan sebuah perubahan yang radikal, jadi kita seperti merevolusi kehidupan kita dengan sesuatu yang baru. Nah, itu tuh menghasilkan sebuah image atau pandangan, wah ini emang beda banget, sesuai dengan tahun yang baru, dan dia layak mendapatkan janji Tuhan yang spektakuler. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini semua ada kaitannya ya. Jadi tema kemarin nyali gede itu kenapa? Anda bisa saksikan kemarin. Nah, lanjutannya adalah hari ini, supaya kita berani tampil beda. Ketika kita menjadi CEO perusahaan, ketika kita menjadi kepala dalam organisasi, di rumah tangga, orang yang memiliki hikmat, ya, dan juga usianya yang paling senior, kita berani tampil beda. Banyak macamnya Bapak Ibu. Apa itu banyak macamnya? Saya rasa saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisit karena setiap orang pasti punya porsinya masing-masing. Tapi saya yakin kalau kita semua terbuka akan hal ini, nanti kita bisa melihat. Contoh misalnya ini yang Roh Kudus ingatkan dalam diri saya. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap saya sampaikan, kalau Abuna menyampaikan sesuatu itu tidak ada tendensi untuk menyindir Bapak Ibu, tidak ada tendensi menyudutkan seseorang. Ya, tapi Roh Kudus yang taruh di dalam diri Abuna. Contoh, misalnya Bapak Ibu nih, sampai hari ini bertumbuh di BW, lalu kemudian Bapak Ibu menjadi sosok yang berbeda dari yang biasanya. Itu sebenarnya sudah progres. Artinya apa? Anda tidak lagi melakukan kegiatan ritual yang biasa Anda lakukan. Tiba-tiba Anda langsung masuk ke dalam sebuah skema siklus perubahan yang nyata satu hari ke hari yang lainnya. Dan itu sebenarnya pertumbuhan dan perubahan yang baik. Udah berbeda. Bahkan sampai mungkin saudara-saudara di sebelah kanan kiri kita nanya, loh kok kamu gak pernah ngelakuin ini lagi sih? Gitu. Misalnya contoh apa? Gak pernah nanya ke orang pintar, gak pernah nanya ramal ini ramal itu. Kenapa? Oh, jawabannya udah di situ tuh ditulis. Kalau Abuna nggak berani melanggar ini. Sekalipun ada orang yang misalnya dengan latar belakang pendidikan yang hebat, ya, tapi bagi Abuna begitu Alkitab mengatakan, tertulis dan dijadikan sebagai pengingat kita. Pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, segala dewa kejijikan, ayat yang ke-24. Yang terlihat, jadi yang terlihat di mata kita, itu gak boleh kita sentuh lagi, gak boleh kita pakai lagi. Artinya tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Betul kan? Coba sama-sama biar gak lupa. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Karena dia yang menyertai saudara dan saya. Dialah Immanuel itu. Kalau kita sudah punya nyali untuk bertobat,
Berarti kita pun harus punya nyali untuk apa? Menghapuskan yang terlihat sebagai berhala kita. Gitu. Contoh lagi lain misalnya nih, Roh Kudus ingatkan lagi nih. Dalam handphone nih, apa yang menjadi momok atau sumber masalah? Entah itu sosmed ya. Kan saya bilang, sosmednya jahat nggak? Enggak sih sosmednya. Kontennya yang jahat. Nah kalau ada konten-konten tertentu yang kita tahu bahwa konten ini berpotensi untuk membuat kita jatuh. Nah kita harus punya nyali juga untuk apa? Hapus kontennya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, coba deh diingatkan. Kalau memang karena game itu jahat nggak? Enggak. Cuman jenis gamenya ya kita harus lihat. Kalau jenis gamenya membuat merubah perilaku dia, jadi kurang ajar sama orang tua, ngomongnya kasar sembarangan, nggak bertanggung jawab, daripada dimaki-maki, lebih baik apa? Kita ngomong aja baik-baik. Ya udah kamu hapus konten game ini, kamu ganti dengan game yang lain. Kan bukan berarti dilarang main game. Supaya keluarga Kristen itu nggak carut-marut dan sibuk hanya karena apa? Masalah yang sama terus. Nanti anak-anak kita secara tidak langsung akan diarahkan berani tampil berbeda. Punya handphone oke, sosmed juga ada silahkan. Tapi kontennya konten yang benar dan baik. Bukan konten yang mengakibatkan dia jadi penyembah konten itu. Karena kalau game yang mengikat kita jadi malas kerja, ya bapak-bapak juga sekarang orang dewasa banyak nih. Kalau kita malas kerja, malas beraktivitas, hati-hati. Kalau berdasarkan yang tertulis di kitab suci, itu termasuk berhala. Kenapa? Karena kita kan mengorbankan waktu dan tanggung jawab kita yang lain untuk keperluan yang hanya kita saja yang bisa tahu, dan kita benar-benar tunduk di bawah setiap komando dan instruksi dari yang kita pegang. Karena itu yang bikin itu manusia. Bedanya bukan patung. Gitu, ya. Ini disebut berhala-berhala modern. Jadi mari Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua yang hari-hari ini juga mungkin menghadapi hal-hal yang baru, jangan takut. Punya nyali besar bersama dengan Tuhan yang besar. Ingat, Abuna selalu ingatkan Bapak Ibu kan, ada ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa indah ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dari bahasa aslinya, dari bahasa Inggris, di konversi ke bahasa Inggris tuh, through Christ I can do all things through Christ who strengthened me. Jadi saya bisa lakukan apa saja di dalam Kristus yang memberi, yang menguatkanku, gitu ya. Berarti saudara dan saya itu sebenarnya tidak ada alasan untuk takut melangkah dan melanjutkan apa yang sudah Tuhan sediakan di tahun lalu. Iblis selalu mencoba menggagalkan, tetapi Roh Kudus selalu akan menghibur, menguatkan, dan menolong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu benar-benar mengalami dan menikmati apa yang sudah Anda mulai bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, banyak contohnya nih kayak Bu Tia Pardede di Birmingham, ya. Tetap semangat. Juga Bapak Ibu yang sudah mulai mendapat anugerah, ya. Tuhan, puji Tuhan sudah mulai Tuhan izinkan dibuka kandungannya. Semangat. Jangan lagi ada bayang-bayang semu, bayang-bayang masa lalu yang menghantui dan seakan-akan enggak. Itu semua harus benar-benar kita harus punya nyali untuk tinggalkan itu. Oke, Bapak Ibu, karena untuk menjadi seorang ibu, seorang ayah pun juga butuh nyali. Selain butuh modal juga buat bikin resepsi sama buat persalinan, tapi juga butuh nyali juga, jangan lupa. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi yuk taruh tangan di dada. Bersama Yesus aku berani tampil beda. 1, 2, 3. Bersama Yesus aku berani tampil beda. Amin. Jadilah perkataanmu ya, suami istri, orang tua, anak-anak, Bapak Ibu semua. Karena saya rindu. No, Tuhan rindu. Selain kita di zaman-zaman sekarang ini mungkin tidak akan ada lagi orang-orang seperti kita Bapak Ibu yang mencari wajah Tuhan. Pagi-pagi, subuh-subuh, jauh beda waktu ya cari Tuhan. Tapi kalau kita mewariskan ini,
biar itu juga menjadi firman yang sama. Nanti di waktu mereka, anak-anak cucu kita, mereka menjadi generasi yang berbeda juga. Dan selain mereka tidak ada lagi yang seperti mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau berdoa pagi hari ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Ada pokok yang sudah masuk. Kita mau berdoa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan Yesus, baik dari cucu Ibu Duma maupun juga anak dan menantu Ibu Duma. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya doa kami Tuhan jawab. Doa setiap ibu bagi anak-anaknya, doa setiap ibu bagi menantunya, doa setiap bapak bagi anak-anaknya, doa setiap bapak bagi menantunya, doa setiap CEO bagi semua yang sedang direncanakan bersama dengan timnya, doa setiap hamba-hamba Tuhan bagi pertumbuhan yang ada di dalam keluarga yang dilayaninya, doa setiap anak bagi masa depan mereka, doa setiap orang tua bagi masa depan dan masa tua mereka. Saat ini kami mau juga berdoa untuk keponakan Ibu Lingga yang sudah 4 hari dirawat di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk Atia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang dalam 4 hari ini belum keluar hasil dari pengecekan darah. Belum diketahui sakit apa. Ada banyak sekali kabar yang tersiar kanan kiri kami. Tapi kami tidak boleh membiarkan itu meracuni keberanian kami dan keutuhan iman kami. Kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami dengar harus dari sumber yang terpercaya. Dan Tuhan akan menguduskan tim medis yang akan menyampaikan kabar. Sehingga apapun hasil pemeriksaannya, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Atia akan mengalami mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu akan diterima oleh Atia. Ketika Bu Lingga mendoakan Atia dan tupang tangan, biarlah Atia menerima dengan iman. Dan dia boleh menerima mujizat daripada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih bekerja, lanjutkan aktivitasmu tanpa takut dan gentar. Dalam program kehamilan, lanjutkan terus sesuai dengan arahan tim dokter yang sudah Tuhan pertemukan. Bagi Anda yang masih mengusahakan karir, berjuanglah senantiasa. Sebab ingat, engkau memulai bersama dengan Tuhan, maka tidak ada kata dan tidak ada istilah untuk menyerah tanpa Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas saudara. Apa yang dimulai oleh tangan Tuhan sampai detik hari ini tidak pernah tidak diselesaikannya. Engkau akan dimenangkannya, menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Kalau ada proses naik turun fluktuatif dalam kehidupan, jangan pandang itu sebagai penyertaan atau tidak penyertaan Tuhan. Tetapi pandang bagaimana Ia menyertaimu dalam segala keadaanmu, baik naik maupun turun, sehat maupun sakit. Karena sakit bukan berarti kita dikutuk, sakit bukan berarti kita berdosa. Tapi sakit Tuhan izinkan agar Tuhan juga rindu kita yang sakit mengalami, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku saat sakit. Karena di saat kita melemahlah, kuasa Tuhan itu terasa banget nyata sempurna. Untuk itu kita boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal. Agar dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap apa yang kita punya, kita mau taat dan setia di dalam jalan Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita melihat kita tampil sungguh-sungguh berbeda di tahun yang baru ini. Apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui BW ini, biarlah kita terima sama-sama dengan kelembutan hati. Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, bukalah tanganmu, terimalah janji Tuhan yang dinyatakan
untuk kita di tahun yang penuh dengan berkat-berkat yang spektakuler ini. 2025, a year of spectacular blessings. Firman Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat, janji Tuhan dan cinta kasih-Nya yang setia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Emmanuel, Allah yang menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kedamaian, kehidupan, masa depan yang penuh harapan, dan damai sejahtera. Juga jangan lupa keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang sepakat dan percaya menyongsong dan menerima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Yeay, puji Tuhan, haleluya. Ayo kita buka mikrofonnya, katakan sama-sama, jangan kasih kendor sebelum kita berpisah ya. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Itu dia Bapak. Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak sehat. Terima kasih Abuna, Abuni untuk doanya. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Lani, sama-sama Bu Biho, sama-sama Bu Lingga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Semua. Ya Buna, Buni, Bapak Ibu sekalian. Oke, jangan kasih kendor. Shalom, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok pagi lagi, oke? Masih Buna. Sip. Tapi jangan lupa bawa jas hujan ya Bapak Ibu. Ya, bawa jas hujan, bawa payung, ya. Juga kalau jalan Bapak Ibu, opung-opung, oma-oma hati-hati, nggak usah buru-buru. Ya. Iya, udah musim hujan ini Abuna. Iya, supaya nggak kepleset ya. Pokoknya hati-hati ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Kita ketemu besok lagi ya, sama-sama. Ibu Tuhan berkati. Bye. Shalom. Bye. Jumpa besok. Terima kasih Abuna. Sama-sama Bu. Baik, kami izin pamit ya. Dah. Hebat. Dah.